Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Get ready for the... Mereka tetanggaku. Naya, mau kemana lagi? Tanya Bunda Sarah melihat putri kesayangannya sudah bertengger di atas sepeda motor metik merahnya. Sebentar ya Bun, Assalamualaikum. Naya pamit tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Aduh, Naya, baru juga pulang dari sekolah sudah pergi lagi. Protes Bunda Sarah setelah menjawab salam Naya. Kenapa lagi Bun? Tanya Pak Arka yang mendengar gerutu istrinya. Pak Arka menghampiri istrinya dan mengajak duduk di teras. Bunda Sarah menurut. Itu loh Pak, Naya baru pulang sudah pergi lagi, jawab Bunda Sarah lalu membukakan toples camilan kerupuk telur asin di atas meja untuk suaminya. Sabar Bun, kalau semua kewajibannya sudah dilaksanakan, ya nggak apa-apa, jawab Pak Arka lembut. Iya Pak, jawab Bunda Sarah tersenyum. Tak berapa lama Naya pulang. Setelah memasukkan motornya ke garasi samping rumah, Naya membawa masuk 2 kantong penuh belanjaan. Assalamualaikum Bun, Pak, salam Naya. Waalaikumsalam Nay, jawab kedua orang tua Naya hampir bersamaan. Bunda Sarah penasaran melihat belanjaan putrinya. Apa saja isinya itu Nay? Biasa Bun, Pak. Naya permisi ke pavilion dulu ya, jawab Naya cengengesan. Pak Arka dan Bunda Sarah saling bertatapan, lalu menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah gadis remaja buah hatinya. Mereka sudah sangat paham dengan watak Naya yang keras kepala tapi sedikit manja. Misalnya panggilan Naya kepada ke orang tuanya, berbeda dengan orang kebanyakan. Sejak mulai belajar berbicara, Naya sudah memanggil ibunya dengan sebutan Bunda dan kepada ayahnya dengan sebutan Papa. Ketika sudah masuk sekolah dasar, Bunda Sarah pernah menanyakan hal itu pada Naya dan dijawabnya dengan spontan bahwa dia senang memanggil mereka dengan sebutan tersebut. Sejak saat itu, tak ada lagi yang protes dengan panggilan pasangan orang tuanya yang biasanya orang lain memasangkan ayah, bunda, atau mama papa itu. Setiap sore, pavilion samping rumah Naya tak pernah sepi. Naya dengan senang hati menyambut kedatangan beberapa anak kecil tetangganya. Mereka adalah Sita, Maya, Naura, Rehan, Dapa, Angel, dan Romi yang selalu berebut buku-buku milik Naya untuk mereka baca di sana atau dibawa pulang. Di dalam ruangan yang luasnya tak lebih dari 12 meter persegi tersebut, terdapat sebuah rak buku berukuran tinggi yang dipenuhi buku-buku cerita, majalah anak-anak, dan berbagai bentuk mainan. Karpet bergambar kartun Doraemon melapisi lantainya. Tidak ada meja di sana, yang ada hanya beberapa bantal duduk berjajar rapi di samping rak buku. Hari ini, Naya sengaja menyiapkan beragam minuman dan makanan yang ringan lebih banyak untuk mereka. Setiap hari Sabtu, teman-teman sekolah Naya ikut meramaikan suasana. Dika, Ijai, Rosi, Tari, dan Mita bergantian membawa makanan ringan
buku, dan juga mainan. Tidak heran kalau Sita, Maya, Naura, Rehan, Dapa, Angel, dan Romi pun sudah tak asing lagi dengan mereka. Pak Arka dan Bunda Sarah selalu memperhatikan kehebohan itu sambil tersenyum. Nah, kenapa kamu senang berkumpul dengan mereka? Tanya Dika suatu waktu. Naya menarik napas panjang, lalu menjawab, aku bahagia melihat mereka tertawa. Sesederhana itu, kejar Dika penasaran. Naya mengangkat kedua bahunya sambil mengedipkan matanya ke arah Dika. Senyum manisnya mengembang penuh arti. Dika mengangguk-anggukkan kepala, mencoba memahami semua itu. Ia pun menyimak dengan sepenuh hati saat Naya menjelaskan alasannya. Kakek Kasim pernah bercerita padaku. Waktu masih muda, beliau pernah merantau ke luar negeri diajak oleh majikannya. Kakek Kasim adalah seorang supir pribadi. Majikannya tidak memiliki anak dan kerabat dekat. Setelah istri majikannya meninggal dunia, hanya kakek Kasim yang dianggapnya kerabat. Kakek Kasim sering diajak berdiskusi tentang masalah perusahaannya. Beruntung, kakek Kasim cukup cerdas untuk menanggapi permasalahan yang dialami oleh orang yang sudah sangat baik padanya itu. Kakek pun akhirnya menjadi orang kepercayaan Pak Budi, majikannya itu. Walaupun masih tetap menyopir, nah, Pak Budi menolak mengganti posisi sopir yang selama ini sudah sangat mengandalkan kakek. Naya berhenti, matanya menatap jauh ke depan. Betapa dia merindukan kakeknya yang meninggal saat Naya masih kecil itu. Hebat ya kakek Kasim. Gumam Dika menunggu kelanjutan cerita Naya. Begitulah di awal perkenalan mereka karena mereka bertetangga. Waktu itu perusahaan Pak Budi masih kecil. Kakek Kasim ditawari untuk menjadi sopir pribadi setelah sopir yang lama mengundurkan diri. Nah, menurut Pak Budi, tetangga adalah saudara terdekatnya. Maka kakek selalu mengagumi sikap Pak Budi tersebut dalam berbisnis dan hidup bermasyarakat. Naya berhenti sejenak untuk mengambil gelas dan meneguk isinya. Setelah mengembalikan gelas ke tempatnya semula, Naya melanjutkan ceritanya. Setelah Pak Budi meninggal dunia, sebagian hartanya disumbangkan ke beberapa yayasan, termasuk hasil penjualan beberapa perusahaan. Hanya menyisakan sebuah perusahaan yang pertama kali dirintis oleh Pak Budi. Dan ternyata dalam wasiatnya diwariskan kepada kakek. Kakek selalu merasa bersyukur atas apa yang beliau terima. Papa selalu mengingatkan aku untuk bersyukur dan peduli sesama seperti yang selalu kakek ingatkan padanya. Dan salah satu bentuk bersyukur yang bisa aku lakukan saat ini ya baru seperti ini. Lanjut Naya. Dengan mengajak Sita, Maya, Naura, Rehan, Dava, Angel, dan Romi bermain dan belajar di sini. Tanya Dika menegaskan. Iya, betul. Aku ingin orang-orang yang dekat denganku bahagia. Mereka masih kecil-kecil. Di antara mereka ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ada juga yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Buku dan mainan waktu aku kecil lumayan banyak. Kamu dan yang lain juga ikut menyumbang. Aku berharap dengan mereka di sini, walau hanya beberapa menit, bisa menghibur mereka. Apalagi aku anak tunggal yang kadang-kadang merasa kesepian. Jawab Maya. Kan ada aku, tipal Dika kecep. Ih, kamu jangan GR. Tapi iya sih. Aku beruntung memiliki sahabat seperti kamu, Ijai, Rosi, Tari, dan Mita yang sangat peduli padaku. Makasih ya, Dik.
balas Naya dengan senyum jahilnya diikuti tawa Dika yang lepas. Hahaha, sama-sama sahabatku, jawab Dika menekankan kata terakhirnya. Naya terkekeh, manja dia pada pernyataan yang dijawabkan oleh Dika. Jadi kesimpulanmu atas pertanyaanku tadi apa, Nay? Tanya Dika menyelidik. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan kamu banyak loh, Dik. Kilah Naya mendelik. Dika gemas dibuatnya. Ih, yang tadi Naya. Yang ini loh. Kenapa kamu senang berkumpul dengan mereka? Oh, karena mereka tetanggaku, jawab Naya pasti.